Coba bayangin ya, sebuah obat pereda nyeri yang tugasnya menyembuhkan, malah memicu kemarahan massa sampai mereka turun ke jalan. Kita nggak lagi ngomongin obat warung kayak aspirin atau paracetamol loh. Ini adalah kisah tentang tramadol, sebuah obat yang garis batasnya tipis banget antara jadi penyembuh dan jadi penghancur. Nah, ini dia pemandangannya langsung dari Jakarta. Warga yang udah nggak tahan lagi akhirnya menyerang kios-kios pakai petasan. Ini bukan lagi perayaan ya, ini puncak dari frustrasi. Mereka ngerasa laporan mereka soal penjualan tramadol ilegal itu cuma dianggap angin lalu sama pihak berwenang. Jadi, ya sudah, mereka putuskan buat bertindak sendiri. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan telusuri 4 bagian penting. Pertama, kita dalami dulu akar kemarahan warga ini. Kedua, kita kenalan lebih dekat sama si aktor utamanya, yaitu tramadol. Ketiga, kita lihat gimana cara liciknya membajak otak kita. Dan terakhir, kita akan saksikan perlawanan yang terjadi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih sebuah obat pereda nyeri bisa bikin orang semarah ini? Apa sebetulnya pemicunya? Aksi ini sebetulnya adalah teriakan putus asa. Bayangin aja, setiap hari mereka lihat anak-anak muda di lingkungan mereka jadi korban. Mereka udah lapor, tapi nggak ada tindakan. Nah, kemarahan ini lahir dari perasaan nggak berdaya, ngelihat masa depan generasi mereka terancam, persis di depan mata. Dan ternyata, api di Jakarta ini cuma percikan kecil dari kebakaran yang jauh lebih besar. Secara global, PBB mencatat ada 275 juta pengguna narkoba. Angkanya gila kan? Ini artinya masalah ini bukan cuma masalah lokal, tapi udah jadi krisis skala dunia. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan intinya. Gimana ceritanya obat resep dokter bisa nyasar ke jalanan dan bikin kekacauan? Jawabannya ada pada sifat asli dari tramadol itu sendiri. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Banyak banget yang nganggap tramadol itu cuma pereda nyeri biasa. Wah, anggapan itu salah besar. Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Jadi gini, tramadol itu adalah analgesik opioid. Dua kata yang paling penting di sini, opioid. Artinya, tramadol ini kerjanya langsung ke pusat kendali tubuh kita, yaitu otak. Mirip-mirip morfin gitulah, dia langsung mematikan saklar rasa sakit. Inilah yang bikin dia super ampuh, tapi di saat yang sama, super berbahaya. Coba lihat dua sisi mata uang ini. Di satu sisi, tramadol itu penyelamat buat mereka yang menderita kesakitan luar biasa. Tapi di sisi lain, obat ini jadi buruan di jalanan buat nyiptain sensasi terbang yang katanya mirip ekstasi. Satu pil, tapi punya dua takdir yang beda banget. Pemerintah tahu benar betul kok bahayanya. BP POM bahkan mengklasifikasikan tramadol sebagai obat-obat tertentu. Artinya butuh resep dan pengawasan super ketat. Tapi ya itu, seperti yang kita lihat, aturan di atas kertas seringkali nggak berdaya kalau sudah berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Apa sih yang sebetulnya dilakuin tramadol pas udah ada di dalam otak kita? Kenapa bisa bikin nagih banget? Anggap aja tramadol ini kayak pembajak ulung. Begitu masuk ke tubuh, dia langsung tancap gas menuju pusat komando, otak. Nah, di sana dia nggak cuma ngeblokir rasa sakit, tapi juga ngebajak sistem kebahagiaan kita. Otak kita seolah-olah disiram sama perasaan nyaman yang palsu, sampai akhirnya otak kita teriak, "Wah, ini enak banget, mau lagi, mau lagi." Disinilah awal mula jebakan kecanduan itu. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Kerusakannya itu nyata dan fisik. Penggunaan jangka panjang benar-benar merusak jaringan kabel di dalam otak. Hasilnya, kemampuan kita buat ngambil keputusan, ngontrol emosi, dan ngatasin stres jadi berantakan. Otak kita secara harfiah diubah secara permanen. Terus apa yang terjadi kalau pasokannya dihentikan? Nah, disinilah neraka yang namanya sakau dimulai. Ini bukan cuma flu biasa. Ini siksaan total. Tubuh rasanya remuk redam, pikiran diteror halusinasi, dan setiap detiknya terasa seperti penderitaan yang gak ada ujungnya. Efek jangka panjangnya jauh lebih ngeri lagi. Lihat aja resikonya, overdosis itu ancaman nomor 1. Hati dan ginjal bisa hancur karena dipaksa kerja ekstra keras. Bahkan, pernapasan kita bisa berhenti tiba-tiba. Ini sama aja kayak main roulette Rusia, tapi taruhannya organ vital kita sendiri. Dengan krisis sebesar ini, jelas harus ada perlawanan kan? Jadi, gimana caranya negara dan masyarakat mencoba memutus rantai setan ini? Dari sisi hukum, pesannya jelas banget, jangan main-main. Buat pemakai aja, ancamannya bisa penjara sampai 4 tahun. Dan buat pengedar, hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara. Ini bukti kalau negara nggak nganggep ini pelanggaran ringan. Ini adalah kejahatan serius. BP POM juga menyatakan perang terbuka.
Dipicu oleh laporan-laporan warga seperti yang kita lihat di awal tadi, mereka langsung meluncurkan investigasi dan razia besar-besaran. Ini pertarungan klasik sih, aparat penegak hukum melawan jaringan gelap yang selalu cari celah. Tapi, perlawanan terbaik itu seringkali dimulai dari diri kita sendiri. 3 aturan sederhana ini bisa jadi benteng pertahanan. Pertama, ikuti resep dokter secara mutlak. Kedua, jangan pernah, sekalipun, berbagi obat Anda dengan orang lain. Dan ketiga, simpan di tempat yang aman. Pada akhirnya, kewaspadaan kitalah garis pertahanan terdepan. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan akhir yang sulit banget dijawab. Tramadol ini kan kayak pedang bermata dua. Dia bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menghancurkan. Jadi, tanggung jawab terbesarnya ada di siapa? Di tangan dokter kah, pemerintah, aparat, atau pada pilihan kita masing-masing sebagai individu? Nggak ada jawaban yang mudah untuk ini. Terima kasih sudah menyimak.